justru ayah tuh mengajarkan bahwa ibu dulu, baru habis itu ke ayah. Iya, 3 kali dulu. Cuman karena perempuan gitu kan, biasanya anak perempuan tuh emang deketnya sama ayahnya gitu kan, anak laki deketnya sama ibunya gitu. Akhirnya kamu lebih nyamannya ke ayah gitu ceritanya ya. Tapi nggak mengurangi rasa sayang aku ke ibu. Oh iya dong, wajib dong gitu. Nah, aku penasaran juga sebenarnya. Masalah pendidikan agama Makanya ini ada buku-buku gini. Iya. Kayak tadi aku bingung, ini acara podcast kasual banget, tapi kayak wow, kitab-kitab gitu. Ilmu gue belum sampai situ nih, Mas Ayu. Enggak. Kita nggak ngomongin agamanya. Kita Oke. ngomongin lebih ke perjalanan hidupnya, terus bagaimana penerapan agamanya di dalam kehidupan gitu. Nah, kalau Mikang sendiri tuh pada saat mendidik agama ke anak-anak itu seperti apa sih? Oke, ya contohin sih yang pasti. Kayak mungkin the best teacher itu ya contoh gitu yang ada di depan mata. Kayak misalnya kadang aku tuh terpacu buat nambahin hafalan itu kalau ayah udah bawain surat itu pas ayah ngimamin. Yang simple aja gitu, dan ayah itu bukan tipe orang yang malu buat mengakui kekurangannya dan belajar. Kayak misalnya waktu itu ayah habis syuting Negeri 5 Menara ya, jadi ustadz yang di Gontor itu ayah. Lalu ya udah ayah jadi hatam Quran dan jadi nambah hafalan gitu, dan jadi belajar baca Quran lagi gitu. Tapi ayah tidak malu mengakui itu, bahwa udah umur segitu ayah baru belajar lagi nak gitu. Dan itu yang bikin kita jadi ayah nih manusia juga ya, dan konsepnya ya sama aja kayak sahabat yang saling mengingatkan gitu. Jadi kalau lagi sholat imaman terus ayah membaca satu surat gitu kan. Iya, aku ya? jadi pengen ngafalin. Iya, surat yang simple gitu, kayak misalnya Al-Baqarah. Enggak sih. Itu panjang banget, ayah kok nggak kelar-kelar ya gitu. Kayak Al-Insyirah, Atin gitu. Dengan suara ayah yang sangat rocker, serak-serak. Kalau misalnya ngimamin tuh enak banget, semua temen aku tuh suka kalau ayah ngimamin. Kalau misalnya ke rumah, Om Ika ngimamin, kita ikut sholat bareng gitu. Ada beberapa teman-teman yang nggak biasanya sholat, jadi sholat juga. Cuma karena pengen diimamin sama Om Ika. Iya, mungkin nggak cuman sih, mungkin sungkan juga ya. Cuma sekalian aja lah itu Om Ika lagi sholat gitu. Oke. Kamu bisa niruin nggak sih suara ayah? Susah sih. Itu kayaknya ayah doang deh yang karakternya seperti itu ya. Tapi ayah emang tenggorokannya udah gitu. Galak nggak sih dalam mendidik agama? Kalau soal agama yang saklek iya sih. Yang saklek. Contoh? Ayah tuh bisa jadi bete banget kalau aku sama kakak telat bangun subuh. Jadi hampir tiap pagi tuh ayah yang bangunin kita. Kayak kita ada rencana kita harus bangun pagi dari ayah gitu, tapi nggak tahu kenapa ayah selalu kayak bapak-bapak yang bangun paling pagi ya. Kayak bapak-bapak. Jadi kayak yang buka-bukain pintu, lampu itu kayak ayah gitu kan, kita sempoyongan gitu. Dan ayah biasanya ngetok bangun subuh gitu. Oke, jadi pokoknya diawali dengan bangun subuh ya. Kalau dari bangun subuh aja ternyata Ciki udah telat, itu ayah bisa bete tuh. Ya ayah kasih pemahaman sih, tapi mukanya bete gitu. Gitu. Ya oke. Ya lebih ke dari nggak mau bikin ayah bete, jadi menjalani perintah Allah. Banyaknya kayak gitu sih. Benar. Berarti kan untuk kebaikan juga kan? Kan jalur-jalur orang dapat hidayah itu suka beda-beda ya. Iya, benar. Nah, kalau Ciki sendiri tuh suka nggak sih hafalan tuh kayak diminta sama ayah, Ciki sini coba hafalan ini dulu gitu? Enggak sih. Enggak. Kamu dikasih guru ngaji atau gimana? Dulu waktu kecil ya. Tapi kalau sekarang lebih ke nyari sendiri sih. Iya, karena udah sadar. Iya, seperti cari teman-teman yang satu liko apa dan lain sebagainya gitu. Kayak gitu. Iya, tapi kalau yang ngaji benar-benar waktu kecil aja. Tapi ayah sampai sekarang masih ngontrol terus masalah pendidikan agamanya? Enggak sih, kasual banget. Udah santai banget gitu ya? Kasual banget gitu. Ya karena anak-anaknya juga udah pada bertanggung jawab gitu kan. Iya, insya Allah ya. Iya kan? Jadi semoga sih, karena kadang iman tuh kayak listrik naik turun. Iya bener. Jadi kayak, ya kadang kalau udah terlalu gimana gitu, cari lingkungan yang bisa menarik kita kembali. Gitu sih yang gue ngerasa. Oke. Nah, boleh nggak sih diceritain sedikit sebenarnya pahit manisnya jadi anak seorang rocker tuh seperti apa sih? Pahit manis sih, nggak tahu. Kita manis penasaran aja sih. Gitu loh. Itu semua point of view aja ya. Jadi kayak
pahit manisnya, mungkin manisnya aja ya sama kayak orang tua lainnya lah. Gue ngeliat banyak perjuangan orang tua gue supaya bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak ya, kehidupan yang terbaik dan lain sebagainya. Dan menurut gue itu manis perjuangan orang tua. Gitu. Nggak ada perbedaannya sama sekali gitu. Iya, pahitnya sih nggak gue inget. Ya udahlah. Jadi lebih ke manis-manisnya aja yang diingat gitu ya. Oke, nah dari Om Ikang sendiri itu kan mengalir darah seni ya. Nah, kalau ke Ciki sendiri itu memang turunan atau Ciki akhirnya baru menemukan di saat-saat Ciki dewasa gitu? Emang sukanya sih. Emang sukanya? Emang suka banget berseni. Kenapa? Ya suka aja, happy. Nggak ada alasan tertentu gitu? Enggak, kayak emang suka aja. Tapi kan seni kan banyak banget kan. Seni tuh ya ada seni rupa lah dan segala macamnya. Kenapa yang kamu ambil jalan yang sekarang gitu loh? Jalan sekarang tuh apa? Yang sekarang kamu nyanyi gitu kan? Iya, salah satunya. Tapi seni rupa juga. Seni rupa juga? Kayak misalnya gue sekarang bikin brand kecil-kecilan nih, Cikigo gitu ya. Itu semuanya gue gambar sendiri. Kayak misalnya ini, baju. Terus kemarin gue bikin jaket jeans, belakangnya gue gambar dari quote Rumi yang gue dapet banget pas kemarin liputan Muslim Traveler ke Turki gitu. Oh, yang ini dikasih ke Habib Hussein bukan? Iya, yang kemarin dikasih ke... Jadi waktu itu kan sempat ketemu Habib Hussein kan, terus ngobrol-ngobrol. Jadi dulu gue pernah bikin Monso House gitu, kayak start animation company sama temennya Habib Hussein. Nah terus pas ketemu lagi udah jadi Habib tuh lucu gitu. Udah jadi kayak dulu pas main ke Monso dia tuh udah kayak... 2 kali loh kesini. Iya, udah 2 kali. Dan iya udah pas ngobrol terus Habib Hussein juga cerita tentang quote Rumi dan lain sebagainya. Terus Bib, gue tuh mulai usaha nyambung hidup nih pas pandemi. Gue jadi belajar jadi bikin-bikin jaket, baju dan sebagainya. Saya kirim ya Bib ya gitu. Terus ya udah gue kirim. Terus Habib Hussein ngepost. Terus ada temen juga Kalis Mardiasi ngepost. Terus ada Kak Tia Arestia ngepost. Tiba-tiba nggak sampai 1 hari ludes itu. Dan sekarang ada berapa puluh yang PO gitu. Tapi gue batasin karena buat eksklusivitas gitu ya. Iya. Ya gitu kayak... Padahal dari kemarin tuh gue jualan tuh cukup susah karena kan purchase power orang juga lagi turun. Ya, pas tiba-tiba rilis jaket itu lakunya sampai gue sama satu mimin kewalahan itu kayak wow, ini ya rasanya jualan laku, seneng banget bikin produk yang orang suka dan diminati itu kayak awesome gitu.